Oke, kita hari ini akan mempresentasikan salah satu contoh perancangan basis data dengan kasus toko buah aja. Ya, pertama di dalam daftar di sini akan kita bahas tentang pendahuluan, berisi latar belakang, masalah atau informasi yang kita inginkan, batasan, dan tujuan. Kemudian nanti kita juga akan belajar tentang landasan teori yang menjadi teori kita dalam perancangan basis data yang terdiri dari perancangan basis data, IRD, dan SQL ya. Nanti juga di sini ada perancangan menggunakan IRD-nya dan implementasinya kita menggunakan database designer, Excel, dan SAPP serta kesimpulan dari perancangan database ini. Yang pertama di bab pendahuluannya. Dalam latar belakang ini tentang toko buah aja ya, adalah toko yang menjual buah-buahan di daerah Bitung ya. Toko buah ini menjual beberapa buah-buahan segar ya, dengan omset 500.000 per hari atau 350 juta per tahun dengan mempekerjakan 4 orang pegawai. Adapun masalah atau informasi yang dibutuhkan dari toko ini adalah buah apa yang paling laku selama 1 bulan ya, hanya itu aja dulu. Kemudian batasannya adalah membahas tentang penjualan, tidak membahas tentang stok, akuntansinya, pembelian, dan lain-lain. Ya. Hanya membahas juga penjualan tentang 1 bulan saja. Ya. Tujuan dari basis data ini adalah kita akan merancang sebuah database untuk mendapatkan informasi tentang buah apa yang paling laku selama 1 bulan. Pertama kita akan belajar tentang landasan teori, yaitu nanti kita akan belajar tentang teori perancangan basis data, IRD-nya dalam merancang konseptualnya, dan SQL untuk implementasinya. Di dalam perancangan basis data, prosesnya kita pertama nanti akan cari nih data-data aja apa aja yang dipakai. Ya. Kemudian nanti kita bikin rancangannya konseptual secara dengan menggunakan IRD. Eksternalnya nanti ada implementasi tabelnya, dan kita akan belajar di SQL DDL-nya, dan kita nanti akan implementasi di SAPP-nya. Ya. Untuk proses atau aplikasi kita tidak bahas ya. Nanti kalian akan belajar di mata kuliah. Oke, kedua adalah tentang IRD. IRD pertama terdiri dari simbol entitas, relasi, ya, diagramnya ini dua, ya. Kemudian nanti ada atribut untuk setiap relasi dan entitas dan garis penghubungnya. Untuk entitas lemah dan relasi lemah untuk saat ini kita abaikan. Di SQL kita akan memakai perintah di DDL untuk membangun sebuah tabel, database, dan seterusnya ya. Juga nanti kita akan belajar untuk DML-nya untuk perintah pembacaan data dan insert datanya ya. Untuk DCL dan TCL sementara kita tidak akan bahas. Oke ya, di dalam perancangan nanti kita akan lihat nih, oh kita merancang menggunakan IRD, nanti membuat datanya dengan Excel, ya, kemudian implementasinya dengan database designer dan SAPP. Ya, di IRD case awalnya adalah gini, kita menambahkan karyawan dalam penjualannya untuk sebuah entitas tambahan. Jadi gini, karyawan melakukan penjualan terhadap sebuah produk ya. Karyawan ini menjual produk buah-buahan tersebut ya. Dari itu terdapat 3 buah tabel. Pertama tabel karyawan, tabel produk, dan tabel penjualan. Tipenya adalah banyak ke banyak ya. Ini atributnya nggak saya bikin karena udah ada kamus datanya. Dan ada satu tabel transaksi tentang penjualan. Ya. Yang relasinya dari karyawan ke ID karyawan dan produknya ke ID produk. Kemudian dari IRD tersebut kita mendapatkan satu tabel karyawan, ya ini. Kemudian tabel produk, ya. Kemudian tabel penjualan yang mendapatkan dari relasi ID karyawan dan ID produk. Kita menambahkan harga ya di tabel tanggal, kuantiti, dan harga ya di tabel penjualan. Ya. Kenapa ada harga 2 di sini? Karena misalkan ada perubahan harga di tabel master, kita akan mencatat data harga di tanggal tersebut produk itu dijual. Ya. Setelah mendapatkan tabel inflasi, kita akan mendapatkan sebuah SQL-nya. Ya. Ini buat tabel karyawan, ini tabel produk, dan ini tabel penjualan.
Dan ini untuk menambahkan foreign key di tabel penjualan ke karyawan, foreign key tabel penjualan ke produk. Ya. Kita juga nyiapin data dari tabel-tabel tersebut dengan menggunakan Excel ya. Ini ada di karyawan, nama karyawan, di sini ada 3 karyawan aja, sampling. Unita Ika, Elisa Megayanti, dan Saung Galuh. Ya. Kemudian kita juga memasukkan produk-produknya, ada 5 aja sebagai sampling. Juga kita membuat data dummy ya, ada data tanggalnya, ID karyawan didapat dari tabel karyawan sini, kalian combine aja dari 3 ini. Produknya juga, tinggal copy saja, quantity kita bikin dummy, harga satuan merupakan VLOOKUP dari harga tabel master product. Didapat seperti ini ya, dari tabel penjualan. Kemudian kita akan implementasi ya dari SQL yang didapat di database designer dan SMPP. Di database designer didapat seperti ini ya. Ini merupakan hasil dari SQL-nya, ini relasinya, dan ini perintah dari SQL dari DB Designer. Ya. Nanti akan ada video khusus untuk penyiapan data, pembuatan di DB Designer, dan penjualan di SMPP. Di SMPP kita akan mendapatkan relasi seperti ini, mirip kayak di DB Designer, cuman kita nanti akan membuat sebuah view tentang penjualan produk. Dari sini informasi akan didapat tentang buah apa yang laku selama 1 bulan. Nah, dari ini akan didapatkan sebuah kesimpulan nih, setelah mendapatkan data dan membuat view sales penjualan, akan didapat data seperti ini ya. Data penjualan di grup berdasarkan produknya ya. Ini kita pengambilan datanya dari table view yang baru penjualan produk yang nanti akan kita di video yang terpisah cara membuat view dan seterusnya ya. Jadi dari kesimpulan ini apa ya? Pertanyaannya buah apa yang paling laku selama 1 bulan adalah jawabannya semangka. Ya. Di sini semangka terjual 86 secara kuantiti dan seterusnya, ya kan? Karena penjualan biasanya berdasarkan kuantiti. Nanti kalau bisa ditanya berdasarkan rupiahnya, maka bisa jawab alpukat ya dari data tersebut ya. Dari kesimpulan ini kita bisa mencari data dari informasi yang dibutuhkan oleh toko buah tersebut. Ya. Di samping itu, dari data tadi juga bisa dapat informasi lain nih. Penjualan produk secara tahun, bulan, minggu, hari ya. Nanti kita buat coba ya secara kuantiti atau nominal. Juga bisa dibikin tren kenaikan dari penjualan, misalkan tanggal 1, 2, dan seterusnya, apakah naik turun, atau kalau stabil naik, dan seterusnya. Jadi kita bisa tahu di bulan apa saja kira-kira tren penjualan sebuah buah naik atau turun. Juga bisa didapat dari kinerja karyawan. Contoh adalah karyawan mana sih yang paling menjual produk paling banyak secara kuantitatif atau nominal. Itu juga dapat trennya, juga bisa dicari juga karyawan mana yang menjual semangka paling banyak, misalkan seperti itu. Dari informasi-informasi tersebut bisa diambil keputusan nih. Contohnya keputusan produk yang laris itu kita beli lebih banyak ya. Karena apa? Untuk menghindari kosong di gudangnya, out of stock ya. Juga misalkan produk yang kurang laku, kita bisa kasih diskon. Contoh di sana tadi adalah jeruk. Kita kasih diskon misalkan 5%, 10%, dan seterusnya. Terus kita lihat penjualnya apa, naik atau tidak. Juga kita bisa ngitung dari kinerja masing-masing karyawan. Misalkan sales terbanyak kita kasih bonus berapa kali. Misalkan 4 kali, sales kedua 2 kali, dan seterusnya ya. Juga kita bisa melihat nih tren karyawan ini kok tadinya jual 100, besoknya 80, dan seterusnya turun. Kita bisa ngajak diskusi kenapa penjual kinerjanya menurun, ataupun yang naik nanti kita ajak diskusi untuk kita kasih contoh buat teman-teman dan seterusnya dan seterusnya. Ya, saya rasa cukup untuk presentasi contoh perancangan basis data. Nanti mungkin akan saya buatkan lagi dengan perancangan normalisasi ya. Kalau kita menggunakan YADI nanti mungkin dengan normalisasi dan seterusnya. Tapi untuk ini bisa kalian jadi bahan awal sebagai contoh. Terima kasih. Selamat malam semuanya.